Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Setelah Nabi Musa alaihissalam datang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu-wahyu dan Nabi Musa mengungkapkan keinginannya untuk bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Nabi Musa belum mampu untuk melihat wajah Allah di dunia. Dan sebagai penguat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk melihat gunung. Apakah gunung yang sebesar itu, sekokoh itu, sanggup ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya di hadapan gunung. Dan ternyata gunung itu langsung bergoncang hebat sebagai tanda bahwa gunung itu tidak mampu untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Musa alaihissalam menyatakan taubat dan beristighfar serta menyatakan diri untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak memintanya lagi. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa seperti yang disebutkan dalam Suratul A'raf ayat yang ke-144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Musa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, innistafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Sesungguhnya aku memilihmu di antara sekian banyak manusia untuk menyampaikan risalahku dan firmanku. Fakhud ma'ataituka, maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk hambaku yang pandai bersyukur. Qala as-Sayyikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, falamma man'aw min ru'yatihi ba'dama kana mutasawwiqa ilaiha a'tahu khairan katsira faqala ya Musa inni istafaituka 'alan nas ay ikhtartuka wajtabaituka wa faddaltuka wa khassastuka bi fadaila 'azimatin
wa manaqiba jadilatin birisalati allati la aj'aluha wa la akhussu biha illa afdhalal khalqi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menolak Nabi Musa yang meminta untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa merindukannya, maka dalam ayat ini Allah memberi Nabi Musa kebaikan yang sangat banyak. Maka Allah berfirman, wahai Musa, sungguh aku memilihmu di antara sekian banyak manusia. Aku memilihmu, memberi keutamaan kepadamu, dan mengkhususkanmu dengan berbagai macam keutamaan yang besar dan sifat-sifat yang mulia untuk menyampaikan risalahku, yang mana aku tidak menjadikan risalah itu dan tidak mengkhususkan risalah itu kecuali kepada makhluk yang paling utama. Wa bi kalami iyyaka min ghairi wasithah wa hadhi fadilatun ikhtassa biha Musa al-Karim wa urifa biha min baini ikhwani minal mursalin. Dan untuk menyampaikan firmanku yang aku sampaikan kepadamu tanpa perantara. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah khususkan untuk Nabi Musa Al-Karim. Dan dengan itulah Nabi Musa dikenal di antara saudara-saudaranya yang lain di kalangan para rasul. Fakhud ma ataituka minan ni'am wa khud ma ataituka minal amri wan nahyi bin syirahi sadrin wa talaqahu bil qabul wal inqiyad wa kun minasyakirin lillahi ala ma khassaka wa faddalaka. Maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu berupa kenikmatan-kenikmatan, dan ambillah apa yang aku datangkan kepadamu dari perintah dan larangan dengan lapang dada. Terimalah dengan penerimaan yang penuh serta ketundukan, dan jadilah engkau termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberimu kekhususan dan keutamaan. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, al-iman bi kalamillahi azza wa jalla. Mengimani sifat kalam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sebagaimana yang disampaikan oleh orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwa yang berbicara itu Nabi Musa. Ya. Nah, bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Ayat ini sebagai bantahannya. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Nah, jelas wa bi kalami, bukan wa bi kalamika. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, ya. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berbicara di hadapan Nabi Musa. Yang kedua, di dalam ayat ini terdapat dalil
bahwa Nabi Musa memiliki gelar Kalimur Rahman. Ini merupakan gelar khusus yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan sebagian ulama menjelaskan gelar ini juga ternyata dimiliki ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau juga mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika dimi'rajkan ke langit untuk menerima perintah salat. Namun perintah salat ini tidak dimasukkan di dalam apa ini? Al-Qur'an, yakni peristiwa Mi'raj tadi tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, tapi dirinci dalam hadis. Nah, jadi yang dimaksud Kalimur Rahman itu ialah Nabi yang langsung mendengar Allah berfirman tanpa perantara. Tanpa apa ini? Perantara. Kalau melalui perantara malaikat Jibril, semua Nabi dan Rasul ketika mendapat wahyu melalui perantara malaikat apa ini? Jibril alaihissalam. Tapi kalau langsung mendengar firman Allah, bagaimana suara firman Allah itu? Bagaimana Allah berfirman, menyampaikan perintah dan larangan secara langsung tanpa perantara? Ini termasuk apa ini? Keistimewaan. Dan itu didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sehingga beliau mendapatkan gelar Kalimur Rahman atau Al-Kalim. Itu seorang nabi yang bisa mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Beda loh ya. Beda kan? Nah, misalkan kalian kok kangen sama orang tua, itu langsung mendengar suaranya, sama ada yang pesan, ya, abimu menyampaikan salah. Itu biasa. Tapi kalau dengar suaranya, itu lebih mantap. Nah. Apalagi ini Allah Rabbul Alamin yang selama ini disembah, yang selama ini dipuja, yang selama ini dirindukan pertemuan dengannya, bisa langsung mendengar firman Allah tanpa perantara. Sebuah kehormatan untuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, nikmat terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba adalah nikmat ar-risalah wan nubuwah. Nah, jadi nikmat terbesar yang didapatkan oleh hamba ialah nikmat menjadi rasul dan menjadi nabi. Kalau sudah diangkat jadi nabi dan rasul, sudah menunjukkan dia adalah ahlul jannah, ya, dengan kedudukan yang tinggi. Enggak ada nabi yang murtad. Ada enggak? Kalau sudah dipilih sebagai nabi dan rasul, berarti sudah pelong, ya, sudah pasti dapat tiket, ya, sudah pasti menjadi ahlul jannah tingkatan yang paling tinggi. Enggak dapat dunia seisinya enggak masalah, ya. Misalkan di dunia diuji dengan kemiskinan, menjadi orang yang termiskin di dunia, enggak masalah, ya. Dunia hanya sementara. Yang penting dapat kepastian menjadi ahlul jannah dengan tingkatan yang tertinggi.
Itu kenikmatan yang luar biasa. Ar-risalah wan nubuwah. Kemudian dalam ayat ini terdapat faidah. Wajib mensyukuri segala karunia yang Allah berikan. Nabi Musa setelah diangkat menjadi nabi dan rasul diperintah oleh Allah wa kum minasyakirin. Itu menunjukkan bahwa menjadi nabi dan rasul itu merupakan apa ini? Nikmat. Dan nikmat itu harus disyukuri. Lain kalau menjadi pemimpin, ya, itu bukan nikmat. Tapi apa ini? Amanah. Bisa jadi nikmat, bisa menjadi malapetaka. Tapi kalau jadi nabi dan rasul, betul-betul apa ini? Nikmat yang sebenarnya. Ya, karena enggak sembarangan, ya, yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul itu. Betul-betul orang pilihan. Taib. Kemudian ayat berikutnya. Ayat yang ke-145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Dan kami tuliskan untuk Nabi Musa di papan, ya, di sebuah papan, segala sesuatu yang berisi nasihat dan perincian segala sesuatu yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Fakhudha biquwwah, maka ambillah papan itu dengan sungguh-sungguh. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkan kaummu untuk mengambil yang terbaik darinya. Sa'urikum daral fasiqin, aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang fasik. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' yahtaju ilaihi al-ibad mau'idatan turaghibun nufus fi af'alil khair wa turahibuhum min af'alil syarr wa tafsilan li kulli syai' min al-ahkam syar'iyyati wal aqaidi wal akhlaqi wal adab. Fakhudha biquwwah ay bijiddin wajtihadin ala iqamatiha wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha wa hiyal awamirul wajibat wal mustahabbah fa innaha ahsanuha. Wa fi hadha dalilun ala anna awamirallah fi kulli syari'ah kamilah adilah hasanah. Dan kami tulis untuk Nabi Musa di papan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba, berupa nasihat yang menganjurkan seseorang untuk berbuat kebaikan dan menakut-nakuti seseorang dari perbuatan yang jelek. Dan berisi rincian segala sesuatu, meliputi hukum-hukum syariat, akidah, akhlak dan adab. Maka ambillah dengan kekuatan, yakni dengan kesungguhan untuk melaksanakannya, dan perintahkanlah kaummu
untuk mengambil yang terbaik darinya, yakni perintah-perintah yang wajib dan sunnah, karena itulah yang terbaik. Dan ini menjadi dalil bahwasanya seluruh perintah Allah di dalam setiap syariat itu sempurna, adil dan baik. Sa'urikum daral fasikin ba'dama ahlakahumullah. Wa abqa diyarahum ibratan ba'dahum ya'tabiru bihal mu'minun al-muwaffaqun al-mutawadi'un. Maka aku akan memperlihatkan kepada kalian negeri orang-orang fasik. Setelah Allah menghancurkan mereka, Allah sengaja menyisakan tempat-tempat mereka sebagai pelajaran generasi setelah mereka, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman yang diberi taufik dan tunduk kepada al-haq. Taib. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini para ulama berbeda pendapat tentang papan yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terbuat dari apa? Ada yang berpendapat terbuat dari yakut, mutiara, yakut. Ya. Ini pendapat Sa'id Ibnu Jubair. Ada yang berpendapat khosab, terbuat dari kayu. Ini pendapat Al-Hasan. Ada juga yang berpendapat terbuat dari zamrud akhdar. Zamrud akhdar, ya. Permata zamrud hijau. Ini pendapat Imam Mujahid. Bahkan ada juga yang berpendapat terbuat dari zukhr, batu. Ini pendapat Wahab Ibnu Munabbih. Taib. Ini semuanya ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa papan yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang berisi kitab Taurat, ya, itu bahan dasarnya sangat istimewa. Yang penting bukan kertas, ya. Ya, yang benar mana, yakut, zamrud, atau kayu, atau batu, ya. Yang penting bukan apa ini? Kertas. Nah, istimewa. Jadi sudah langsung. Di kitab Taurat itu langsung tertulis di dalam al-wah. Beda dengan Al-Quran, ya, turun, ya, bitadrij, setahap demi apa ini? Setahap, sedikit demi sedikit. Tapi kalau kitab Taurat langsung dan tertulis di al-wah. Al-wah itu jamak dari lauh. Ya, kalau kita artikan biasanya ya, papan-papan tulis itu, ya. Nah, dari kayu, ya. Tapi kalau ini istimewa. Kalaupun dari kayu, kayunya apa ini? Istimewa. Apalagi ada yang berpendapat dari yakut atau zamrud hijau. Ya. Ini betul-betul istimewa. Ini yang pertama. Faedah yang kedua. Al-alwah dalam bentuk jamak.
Ini para ulama berbeda pendapat. Berapa papan yang berisi Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Ada yang berpendapat sab'ah, 7. Ini pendapat diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, lauhani, 2 papan. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas juga. Kalau ada yang bertanya, al-wah itu kan jamak, mengapa kok berpendapat 2 papan? Nah, jawab, bangsa Arab memiliki kebiasaan, ya, bahwasanya musanna itu kadang-kadang dimaksudkan untuk apa ini? Jamak. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang ke-78 dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, 2 orang ini, ya. Tapi menggunakan kata-kata jamak. Wa kunna li hukmihim syahidin. Kami menyaksikan keputusan yang diambil oleh Dawud dan Sulaiman. Tapi pakai him, ya. Nah, itu biasa dalam kalam Arab. Musanna tapi disampaikan dalam bentuk apa ini? Jamak. Sehingga ada yang berpendapat lauhani, 2 papan. Pendapat yang ketiga, asrah. Ini pendapat Wahab ibn Munabbih, 10 papan. Nah, pendapat yang keempat, tis'ah, 9 papan. Ini pendapat Imam Muqatil rahimahullah. Taib. Wa ala kulli hal, lebih dari 1 papan. Nah, antara 2 sampai 10 papan. Wallahu ta'ala bissawab. Begitu cara mengkompromikannya. Kemudian pendapat faidah berikutnya. Faidah yang ketiga. Fakhudha biquwwah. Maka ambillah biquwwah, dengan kekuatan. Maksud biquwwah dengan kekuatan di sini juga berbeda-beda. Para ulama di tafsir dalam menjelaskannya. Ada yang mengatakan bijiddin wajtihad, dengan sungguh-sungguh. Ini pendapat Ibnu Abbas, ya. Dan ini dipilih oleh As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, ay bijiddin wajtihad ala iqamatiha. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ada juga yang menafsirkan biquwwah dengan bita'ah. Berarti ambillah papan yang berisi wahyuku ini biquwwah, yakni dengan ketaatan. Ini pendapat Abul Aliyah rahimahullah. Pendapat yang ketiga, bisukran, dengan penuh kesyukuran, penuh syukur. Ini pendapat Juwaybir rahimahullah. Nah, cara mengkompromikannya, ya bisa semuanya dipakai. Ambillah papan-papan yang berisi wahyu ini dengan sungguh-sungguh untuk mentaatinya dan
mensyukuri apa yang didapatkan. Nah, faedah berikutnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, bahwa setiap perintah Allah itu sempurna, adil dan baik. Semua perintah-perintah Allah itu sempurna, adil dan baik. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Nah, semua perintah yang Allah sampaikan dalam kitab sucinya sempurna, adil dan baik. Faedah berikutnya, perintah yang terbaik adalah perintah wajib dan sunnah. Ada perintah yang sifatnya apa ini? Ibahah. Perintah yang sifatnya mubah. Seperti wakulu wasrabu, ya, makanlah dan minumlah, ya, itu perintah yang bersifat apa ini? Al-ibahah. Mau makan minum silakan, enggak ya enggak apa-apa, ya. Nah, barakallahu. Kapan-kapan makannya juga enggak apa-apa, ya. Nah. Kalau seandainya enggak makan kuat juga enggak apa-apa. Tapi kalau enggak makan dalam keadaan membahayakan dirinya, berdosa. Maka perintah makan saat itu bisa mengandung wajib. Karena kalau enggak makan mati. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian faedah berikutnya. Sa'urikum daral fasikin. Ini menunjukkan bahwa di antara sunnatullah ialah menyisakan peninggalan-peninggalan umat-umat terdahulu sebagai ibrah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Jadi peninggalan Fir'aun ada, ya, dan masih banyak peninggalan-peninggalan kaum-kaum yang Allah binasakan di masa lampau. Ini semua sebagai pelajaran atau ibrah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ada beberapa as'ilah yang masuk. Yang pertama, salam dari Rusli untuk semua pengurus dan santri Al-Baqarah. Waalaikumsalam. Nah, wah, ini banyak yang menyampaikan doa karena saya pakai baju baru. Ya. Ilbas jadidan wa ishamidah wa mutsyahidah. Barakallahu. Jazakum khair. Nah, ya fa bi nikmati rabbika fahaddits. Ini baju-baju yang saya pakai semuanya adalah pemberian hadiah dari tetangga dan handai tolan, ya. Nah, hadiah ini sudah lama, barakallahu setahun yang lalu, karena
ukuran Arab jumbo. Nah, saya kalau pakai selimut belum sempat motong ya, baru sempat kemudian dipakai. Nah, sehingga para santri langsung ya mengarahkan pandangannya ke saya. Nah, jazakumullah khairan atas doanya ya. Nah, ini banyak yang nulis doa ini ya. Masya Allah ya. Tunggu penampilan berikutnya. Saya sampaikan semacam ini ya, supaya tidak ada sultan ya, bukan berbangga-bangga, tidak, saya tidak dikasih tetangga yang umrah ya, dikasih naam yang baru naik haji ya. Nah, barakallahu. Enggak semuanya salafiyin, tetangga-tetangga juga ada yang ngasih ya. Nah, mereka semuanya meminta untuk segera dipakai. Nah, semuanya jumbo. Jumbonya orang Indonesia sama jumbonya orang Saudi itu lain ya. Nah, separuhnya. Ada sekitar 7. Nah, dengan model yang berbeda. Ya. Alhamdulillah ya. Taib. Jadi nggak beli ya, semuanya persenan. Jazakumullah khairan atas doanya. Ini saya sampaikan sebagai nikmat yang perlu disyukuri. Barakallahu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sebetulnya pertanyaan ini. Apakah ada larangan membaca doa istiftah ketika imam sudah membaca Al-Fatihah? Kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, barakallahu, maka bagi yang berpendapat istiftah itu cuma sunnah, tidak wajib, ya, maka tidak menyibukkan diri dengan istiftah, tapi menyibukkan diri dengan berusaha untuk membaca apa ini? Al-Fatihah yang lebih wajib, ya. Barakallahu. Demikian. Kalau kita sibuk-sibuk baca istiftah, wah ini imamnya sudah selesai. Ya, jadi istiftah itu diperselisihkan antara sunnah dan wajibnya. Tapi kalau Al-Fatihah ini diyakini wajibnya. Perselisihannya adalah apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah ketika imam membaca jahar ataukah tidak, itu saja. Nah, wallahu ta'ala bis-shawab. Pertanyaan yang lain, bagaimana cara menghilangkan rasa benci kepada seseorang? Benci itu dari hati. Nah, maka untuk menservis hati, ya harus dengan tazkiyatun nufus, membersihkan hati, ya. Kebencian itu timbul karena hati kita kotor, ya, punya rasa dendam, hasad, ya. Nah, taib. Jadi untuk menghilangkannya butuh terapi, banyak-banyak membersihkan diri, tazkiyatun nufus. Caranya supaya hatinya tambah lama, tambah bersih, tambah sehat, ditenangkan dulu. Ala bidzikrillah tatmaidul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi apa ini? Tenang. Banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah. Ya. Zikrullah bukan zikrul fulus. Ya, kalau mengingat uang ya tambah enggak bisa tidur, ya. Nah. Ya. Baca Quran, banyak-banyak berzikir kepada Allah, itu hatinya tenang.
Kalau hatinya sudah tenang, barakofikum, maka banyak-banyak berdoa supaya tetap tenang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku agar apa ini? Tetap berada di atas agamamu. Nah, kalau sudah tenang dan stabil, nah, itu tidak mudah tersinggung, tidak mudah hasad, tidak mudah dendam. Karena orangnya tenang hatinya. Itu pasti. Itu butuh waktu. Butuh apa ini? Waktu. Nah, silakan dicoba. Barakallahu. Silakan apa ini? Dicoba. Adapun cara yang lain supaya kita ini bisa meninggalkan kebencian kepada seseorang, ya, kalau senang sama seseorang jangan berlebihan. Kalau suka sama seseorang jangan apa ini? Berlebihan. Senang sama situnya. Kemana-mana sama itu. Gak mau sama yang lain. Itu terus. Ya, nah. Gitu. Ketika si itunya bermasalah dengan dia, permasalahannya besar, nah, itu benar-benar apa ini? Menimbulkan kebencian yang besar pula. Karena kecewa. Kecewa. Aku kecewa. Tidak menyangka selama ini engkau yang ada di hatiku. Ternyata engkau mengecewakan aku. Wahnya bencinya semakin menjadi-jadi. Kenapa ini? Berlebihan. Tapi kalau menyukai seseorang biasa-biasa saja, ketika ada masalah, ya nggak suka, tapi kemudian hilang. Nah, termasuk juga sebaliknya, harus punya cara berikutnya. Kalau benci seseorang, jangan berlebihan. Ya, udah benci itu udah dihabisi, bahkan mau dimakan. Nah, ini latihan menenangkan hati. Wallahu ta'ala ala biswab. Ya. Karena kalian tanya caranya, yaitu caranya, prakteknya, ya coba. Taib, soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan MLM? Dan apa hukumnya? MLM itu apa? Multi level marketing. Ya, nah. Taib, ini sistem kerjasama dengan menggunakan sistem piramid, ya. Ini sudah keluar fatwa dari banyak masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalamnya terdapat dharar, yaitu menzalimi pihak yang di bawahnya. Karena seorang yang masuk menjadi anggota MLM ini, kalau sudah memiliki tingkatan yang tinggi dan banyak anak buah, maka dia menikmati hasil kerja anak buahnya bakal lebih besar daripada anak buahnya tanpa mengeluarkan keringat secara otomatis, ya. Dan juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada yang memvonis MLM ini sudah masuk dalam
Kimar. Judi terselubung. Karena untung-untungan. Ya, tahu untung-untungan? Bejo-bejoan. Nah, apalagi? Ya itu untung-untungan. Nah. Begitu. Semakin banyak anak buahnya, semakin untung. Semakin sedikit, semakin rugi dia. Ya, nah. Poinnya naik kalau anak buahnya tambah. Kalau enggak tambah-tambah ya enggak naik poinnya, ya. Barakallahu. Wallahu taala bissawab. Yang jelas hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang semacam itu. Minimal syubhat banyak terjadi di dalamnya. Maka tinggalkanlah supaya Allah Subhanahu wa taala memberi barokah usaha kita dan menjadikan usaha kita sebagai amal yang sholih dengan niat untuk memberi nafkah kepada keluarga atau untuk kepentingan ibadah. Nah, yakfi insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu.